Remeh kagak. Aduh, tolong, guys, Kiko, aduh, kamu nih, tolongin dulu, jalanin, ngapa? Ini kaki gua kesangkut, ngabut. Emang gua jalan pakai tangan, bang, berat emang nih, aduh. Udin, Assalamualaikum, Din. Ustad, ada Udin nggak, Ustad? Kagak ada. Kemana ya, Ustad ya? Tahu. Waduh, saya kan kebetulan lagi nggak ada di rumah. Tadi si Udin datang bawa sepeda saya tuh. Ini ditinggal di rumah saya nih. Lah ini sepeda anak gua. Nggak tahu nih ditinggal sama helm saya, Ustad. Saya dikasih helm ginian proyek. Pantes anak gua dari pagi nangis, gua lagi tidur keganggu mau bocah teriak-teriak nyariin sepeda. Kata dia baru beli nih katanya. Baru beli dari Hong Kong. Katanya emang mirip sama sepeda anaknya Ustad kata dia. Ya, jangan dia beli sepeda, beli wajik aja kagak sanggup. Tapi saya percaya emang duit aja gedek sama dia. Kemana Ustad kira-kira ya? Kagak ngerti. Waduh, lo kayaknya banyak lo. Nah, tuh ada apaan tuh? Kumpulan apa tuh ya? Kita ke situ aja, Ustad. Ya udah sono deh. Nyokali aja dia ada di situ. Bang, apa bang? Nggak apa-apa. Enggak. Nah, itu Santai aja, santai. sepeda gimana nih, Bang? Biasa dia emang suka lari sendiri banyak kok, tenang aja. Din, waduh, lo bagaimana sih? Ini sepeda gua kok jadi pada begini? Din, nih sepeda gua gimana nih? Jangan bilang sepeda lu di sini. Emang sepeda gua jangan bilang bannya sampai lo mutilasi begini. Oh, habis. Udah kagak ada lembaran lagi buat nulis kesalahan lu, Din. Ngapain bilang? Ngapain nyusul? Dia nyusulin sepedanya tuh. Nih sepeda dia, pagi-pagi dia nangis teriak-teriak. Gua lagi tidur keganggu. Sepeda dibawa sama lu. Dikasih Bang Opi kan kurang ajar. Orang katanya rusak, sudah dari Opi. Rusak dari mana? Bang Opi tadi datang. Dia nanyain lu, katanya lu pinjam sepedanya cuma sebentar. Gue tanya, Bang, itu sepeda anak gua. Ini dibawa sama Udin katanya. Saya mau pakai kekecilan. Bawa pulang sana. Tuh, kok dibilang. Walah. Bawa. Kalau naruhnya sembarangan aja. Lo yang ngambil sembarangan aja. Enggak tuh masalah sepeda gimana urusan? Dia bilang ntar Depi katanya ini kalau sepeda nanti pinjem ntar kapan-kapan gue jagain nih katanya. Gue orangnya amanah kata dia. Ini buktinya amanah bagaimana begini? Bannya sampai hancur begini. Hancur mana sih emang begitu? Copot ini dari badan mata lo kotok. Copot ini dari badan. Emang dianya aja nggak kompak sama gua. Nggak kompak malu bisa banget ngeles lo. Orangnya nggak amanah nih Ustad kalau minjem apa-apa juga. Kurang amanah gimana? Itu gue jaga, gue rawat dengan baik, sempurna. Bayangin Ustad, orang kalau yang nggak amanah bagaimana nih hukumnya orang nggak amanah nih? Ya sekarang gini, kalau orang kagak amanah, dia kagak bakal bisa dipercaya. Bener nggak guys? Misalnya ada yang minjem sepeda kita nih, ternyata begitu dipulangin rusak. Kira-kira besok dipercaya nggak? Kagak. Ya abang baru mau dandanin, dia kudu datang. Dandanin gimana Gimana mau dandanin? dandaninnya lo? Ya lu semakin nongol. Stangnya tadinya nggak begitu lempeng tadi. Sekarang Apaan maksud stang lu bengkok? Sekarang gua tanya tuh model stang apa kalau lu ngaku anak sepeda? Kalau lu ngaku anak fiksi, sekarang gua tanya itu stang model apa? Belon. Hah? Blon, blow on, bukan blon. Lu gimana nyampenya? Belon. Itu stang model bull on. Bullhor. Apa? Itu. Apa lu? Kacamata las. Kalau ngomong soal dosa, gue pikir lu udah pada tahu deh ya. Untung dosa kagak bejendol. Lu kalau bejendol, lu bejendol semua deh badan. Ini gue bejendol. Kita tuh perlu ngajarin diri, Din. Mumpung nih banyak anak muda. Kita udah tua, kudu jadi contoh. Iya dong. Justru saya beradaptasi supaya mengikuti yang tua. Bukan masalah beradaptasi, bangsa kita udah capek sama orang-orang yang nggak amanah. Bener nggak, bro? Iya. Begini, kan kalau kita dititipin amanah nih,
Tapi ya kayak dia nih ternyata kecelakaan gitu kan, ada aja halangannya. Itu gimana? Dosa kagak? Ya kalau gini, kalau ngomong soal dosa, gue pikir lu udah pada tahu deh. Untung dosa kagak bejendol. Itu bisul. Loh, itu saking sayangnya Allah dengan rahmatnya, dosa nggak dibikin bejendol. Kalau dibikin bejendol kagak ada yang mau bikin dosa, malu soalnya stok normal ya udah. Lu kalau bejendol semua deh badan. Ah, ini gue bejendol. Saking sayangnya Allah sama kita, sampai kayak begitu. Cuma kita kadang-kadang suka nggak tahu sayangnya Allah sama kita. Sekarang gini, yang namanya anak muda ini kan generasi penerus, ya kan? Subhanul yaum rijalul ghad. Artinya apa? Itu. Artinya tanya lo itu. Tahu. Karena yang tua itu banyak belajar, mestinya yang muda. Ya apa artinya? Bilangin dong lu, Pi. Gue disalahin deh. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini mereka akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Nih sekarang kita bisa ngambil contoh nih pemimpin-pemimpin sekarang. Iya kan? Artinya kan kita boleh jujur mana pemimpin yang amanah, mana yang enggak. Gue pikir siapapun kita pasti nggak suka sama orang yang gak amanah. Kayak koruptor, amanah nggak? Duit udah dapet, gaji udah dapet, baju dibeliin sama rakyat, fasilitas segala-gala dapet, kemana-mana dikawal. Masih rakus juga. Coba lihat. Kalau kita mau ngomong jujur, mendingan orang yang suka maling ayam. Namanya orang maling ayam memang butuh. Begitu ditangkap, kenapa bini gua hamil? Gitu. Ini mah udah kaya, udah segala-galanya masih ngerampok. Itu salah satu nggak amanah. Kayak begitu. Nah, model yang nggak amanah kayak gitu, bikin bangsa jadi hancur. Akhirnya apa? Pemuda jadi pada frustasi. Kalau pemuda jadi frustasi bahaya. Nah, untungnya mereka tetap positif. Positifnya lari ke sepeda. Sehat, bener. Nah, lu? Tapi sepeda orang. Sepeda minjem sih. Masalahnya itu. Gue mendandanin tadinya mah. Dan ngancur begini. Kenapa Nabi Muhammad SAW dipilih jadi Rasul? Karena memang Allah udah mentakdirkan begitu. Anak SD juga tahu jawabannya begitu, Din. Sekarang gue tanya sama lo. Kenapa Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul? Amanah. Karena amanah. Bisa pegang jaga amanah. Nih, Din. Ada ciri-ciri orang munafik. Orang yang nggak tulus, orang yang banyak pura-pura, orang yang nggak apa adanya. Betul. Nah, sementara kalau bicara hadis Rasul, ayatul munafik salasun. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddasa kadzaba. Jika dia ngomong, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia janji, dia ingkar. Wa idza tumina khona. Jika dia dipercaya, dia berkhianat. Itu ciri-ciri orang munafik ada 3. 1, lo datang ke Opi, lo bilang, apa? Sepeda. Bentar katanya. Bahasanya sebentar. Berarti lo sudah idza haddasa kadzaba. Kan dia percaya sama lo. Iya. Sepeda dikasih. Lo janji kan? Iya. Ternyata lo ingkar. Kagak ingkar dari mana? Nah ingkar kan lu bilang katanya sebentar. Ntar jam 12 gue pulang. Kalau nggak ada kerusakan mungkin bisa cepet, Pi. Lo ngaku rusak sekarang. Tadinya kata lo mau apa ya? Tadinya ngaku. Enggak, mau kayaknya lari sendiri. Oh kan, gitu. Nah sementara yang namanya Rasul itu Nabi Muhammad terbebas dari sifat yang itu. Makanya beliau disebut dengan Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Dari kecil tuh. Jadi orang kalau dari kecil bisa dipercaya, wah mantep. Gedenya pasti jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang baik. Manusia biasa kayak kita bisa nggak Pak Ustadz dapat gelar Al-Amin? Gelar Al-Amin itu datangnya dari Tuhan, gitu. Artinya ini kan gelar kepada seorang Rasul, tapi bukan berarti kita nggak bisa dapat gelar itu, ya kan? Minimal gini deh, kalau kita bisa dipercaya, kalau kita pegang omongan, kalau kita tepat janji, efeknya apa? Orang akan seneng bergaul sama kita. Itu dulu deh. Iya kan, yang namanya bergaul kan kita kepengen diterima di mana-mana dong. Benar nggak? Kita datang ke rumah teman kita, orang tuanya percaya. Kamu pergi sama siapa? Sama siapa nama lo? Pergi sama siapa kamu? Sama Dimas mah. Oh ya udah kalau sama Dimas nggak apa-apa. Jadi seperti itu, ya kan? Jadi kalau kita nggak perlu gelar Al-Amin karena itu kan gelarnya Rasul. Tapi minimal ketika kita bisa dipercaya, kita nggak suka bohong. Efeknya adalah apa? Kita bergaul kemana-mana pasti bisa diterima, ya kan? Itu yang paling asik kan? Iya dong. Nggak ada yang paling enak kecuali kayak begitu.
Nah, jadi gue pesen juga nih sama teman-teman sepeda nih. Ya kan, kita udah positif, bergaul, udah asik, ya kan. Udah saling bisa pegang amanah, kan masing-masing orang tua kan pada saling percaya. Nah, artinya apa? Kita kalau bersahabat saling jaga satu sama lain. Pak Ustadz, Ya. saya mau nanya, kalau dikasih amanah, kita boleh menolak nggak? Kalau dibilang nolak sebetulnya enggak kali ya. Cuma mungkin kita lebih jaga-jaga, lebih hati-hati. Gua takut nggak bisa pegang amanah. Misalnya lu di sekolah, lu kuliah apa sekolah? Kuliah. Kuliah, semester berapa sekarang? Semester 6. Ambil apaan? Ambil komputer. Waduh, maling kalau gitu ya. Bukan jurusannya. Jurusannya. Nih lu mau Jurusan. lu mau takut tak kriminal sih. Jurusannya. Bahasa ngambil, bahasa nimpe lu mah. Artinya memang diajarin olahraga gitu. Apa bahasa itu? Mensana in corpore sano. Weh, artinya Bahasa istilah kesehatan itu. Artinya apa? Itu dia. jadi bukannya nggak boleh gitu. Artinya gini, kadang-kadang kan kita melihat kadar kemampuan kita. Misalnya lu pengen dijadiin ketua senat, gitu kan? Semua orang percaya sama lo, tapi kan lu kadang ngeliat diri juga. Aduh, gue sanggup nggak ya? Terus sementara orang yang suka nggak tepat janji. Akhirnya lu kasih alasan, aduh gue kayaknya nggak sanggup. Bukan nolak amanah, tapi kita mempertimbangkan diri daripada kita ngecewain orang, iya nggak? Lebih baik kita ngomong fair apa adanya di depan. Nah kayak gitu, nah fair, jujur, terbuka, apa adanya. Ini yang bakal nyelamatin kita bergaul. Jadi ini balik lagi masalah tanggung jawab. Artinya hidup itu kan harus berani menanggung, harus berani menjawab. Hidup itu adalah tanggung jawab. Berani menanggung, berani menjawab. Gitu kan? Jangan cuma ngejawab doang, nanggungnya kagak mau. Ustadz, kalau dapat amanah dari ngimpi nih orang tua nih, saya dapat amanah tapi lewat ngimpi dari orang tua itu bagaimana? Umpamanya jangan main sama Udin. Umpamanya aja. Lu kan mimpi bilang begitu. Enggak amanah dari orang tua tapi lewat ngimpi. Jangan main sama Udin. Kalau ngimpi orang zaman sekarang kayaknya susah dipercaya. Kalau ngimpinya zaman Nabi Ibrahim kan lain. Nabi Ibrahim diimpiin, di dalam mimpinya motong putranya Nabi Ismail. Gitu kan? Terus disampaikan ke anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara." Anakku, tadi malam aku mimpi. Di dalam mimpiku aku nyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu? Terus Nabi Ismail bilang, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang menjadi perintah. Nah, kenapa seorang anak padahal resikonya adalah nyawa dipercaya sama bapaknya? Karena bapaknya nggak pernah kelihatan bohong sama anaknya. Tapi kalau bapak zaman sekarang kan beda. Gue yakin lu pasti punya pengalaman lah masing-masing ya sama orang tua gitu. Sometimes pernah kecewa atau apa dan segala macam. Tapi gue pikir lagi juga kita juga harus bijak meskipun kita anak-anak. Oh mungkin di saat orang tua lu janji pengen ngebeliin sesuatu terus akhirnya ingkar, kita nggak boleh kecewa juga. Oh mungkin saat itu nggak punya duit. Yang namanya kita anak-anak kadang suka nggak mau peduli. Enggak, kamu udah janji sama aku. Malu dong yang lain. Wah, kita kadang-kadang belain gengsi daripada coba ngerti sama keadaan orang tua. Nah ini yang harus kita pegang nih, ya kan? Akhirnya kita ngebelain gengsi. Enak dong mau teman gini. Padahal saat itu tuh orang tua nggak punya, benar-benar nggak ada. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Kalau misalnya model kayak dia nih, Ya ilah, gua mulu buat contoh ya. dia contoh kalau dia umpamanya tukang bohong nih, itu manusia kayak begini perlu dideketin apa dijauhin, Stan? Kira-kira gitu. Ayomin. Ayomin. Ya gini aja sih sebetulnya. Namanya orang tukang bohong, anggapnya tukang tipu deh ya. Penipu aja nggak kepengen ditipu. Pernah ada cerita, sekali waktu ada penggembala kambing, dia masuk ke hutan. Dia iseng banget tuh di hutan tuh. Dia sepi kali ya, dia pengen ngerjain orang. Dia teriak, ada macan, ada macan, ada macan. Orang kampung dengar, wah lari pengen nyelamatin dia. Begitu sampai sana dia ketawa. Dia ketawa. Akhirnya orang kampung kan kesel. Dia pergi dong, ya kan. Begitu seminggu kemudian, dia ngerjain lagi orang kampung. Ada macan, datang lagi. Wah dia dikerjain lagi. Kecewa kan orang kampung kan. Udah mulai dari situ mereka sepakat. Nih kalau seandainya dia teriak lagi, dia bilang dia dikejar macan, kita sepakat ya nggak percaya ya. Akhirnya 2 minggu kemudian, itu bener-bener di depan dia ada macan. Dia teriak, ada macan. Karena orang udah merasa dikerjain 2 kali, akhirnya kagak percaya, dikemek sama macan.
dikemek, habis sudah selesai. Nah jadi gue pikir apapun itu dan siapapun kita rasanya mesti ngejaga sikap-sikap kayak begitu. Ya mohon maaf lahir batin, ini yang muda sekarang ini kan jadi harapan bangsa nih. Benar nggak? Kita harus jadi orang yang tanggung jawab, kita harus jadi orang yang amanah, dan kita juga harus jadi orang yang sehat. Zaman Rasul nih, Rasul merintahin kepada sahabat-sahabatnya, anak-anaknya disuruh berenang, padahal di sono padang pasir kagak ada air. Berenangnya di mana, Tan? Nah, makanya itu kan jadi apa? Jadi kita diminta buat berpikir kan, ini maksudnya apa nih? Kok diajarin berenang? Kemudian diajarkan berkuda. Kemudian disuruh ngajarin memanah. Bicara memanah, bicara ketepatan. Bicara berkuda, bicara apa? Kekuatan, kelincahan, kelihayan. Ya kan? Bicara berenang, bicara menyelamatkan diri. Ini luar biasa loh. 1500 tahun yang lalu, padang pasir kalau mau bicara ke Laut Merah kan jauh. Dari Mekah ke Laut Merah ke Jeddah. Pernah ada yang umroh nggak? Udah pernah ada yang umroh belum? Wah, kali-kali nih anak sepeda pada umroh nih. Cakepnya nggak? Iya, nanti di Jeddah naik sepeda. Iya, si turnya keliling, lu jangan naik motor, lu naik sepeda. Cakep tuh, ya kan? Artinya memang diajarin olahraga, gitu. Apa bahasa itu? Mensana in corpore sano. Wih, artinya? Bahasa istilah kesehatan itu. Artinya apa? Itu dia. Kalau latihan olahraga di dalam masjid boleh nggak tuh? Boleh. Boleh. Boleh, Tat. Boleh. Kalau bawa sepeda ke dalam masjid gimana? Bukan itu, PA. Yang dimaksud olahraga di dalam masjid itu salah satunya adalah sholat tuh. Sholat itu olahraga loh. Kita pagi-pagi disuruh bangun subuh, angkat tangan. Ini jangan dianggap enteng loh. Kita ngelihat sih kok kayaknya nggak berat kan, begini. Tapi ngilangin hawa males sampai kita mau bergerak begini, itu kan satu kekuatan yang hebat. Artinya apa? Sekali waktu kita diajarin siap siaga dalam kondisi yang paling males. Latihan itu kayak begitu, angkat tangan, terus ini begini. Ini kan lebih daripada tai chi. Tai chi. Hah? Ya udah, pokoknya begini. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Sekali lagi kalau minjem sesuatu harus tepat janji. Lo bilang sejam. Ya kalau lo molor dikit setengah jam. Alasan harus jelas. Terus nggak usah gengsi ngaku kalau ini barang pinjeman. Terus nggak usah berbangga sama barang milik orang lain. Ntar nggak ditemenin kalau kita Nggak begitu bergaul. Justru kalau lu apa ya istilahnya ngada-ngada gitu kan, bukan punya lu tapi lu bilang punya lu. Besok-besok gak ada yang mau temenan. Halo, Tat, kalau ketahuan. Kagak bisa. Hidup mah nggak usah begitu, nggak usah pakai gengsi. Lu ngebelain gengsi mah mahal. Iya sih emang. Iya, benar nggak? Nah, hidup apa adanya, jangan ada apanya. Oke? Apa adanya. Ya udah, ada gua balik ah. apanya. Udah terserah lu mau mikir kapan kek. Balik lu jangan temenin yang beginian. Ya, Ustaz, makasih ya. Assalamualaikum. Din, ini bagaimana nih sepeda nih? Tanggung jawab lo, lihat jari-jarinya jadi banyak begini nih. Nggak bisa, lo mesti ganti lo. Lihat aja nih, sini lo lihat nih, Din. Din, nih lo lihat nih. Nih, lihat nih, sini lo lihat nih. Pokoknya lo ganti tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Bagaimana Oke, teman-teman. Sebagai solidaritas persepedahan, gimana kalau kita nyumbang buat sepeda dan sepeda?